pembelajaran, Ibu akan tes semangat kalian dulu. Boleh? Boleh. Ibu akan kasih tepuk semangat ya. Siap? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat? Nah. Sip, bagus ya, harus semangat. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM-nya oleh Akbar. Mulai. Selesai. Ya. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alifah Putri Nabila. Oke, hadir. Ilham. Oke, Fauzi. Akbar. Muhammad Setiawan. Nita. Risma. Kristi. Oke, alhamdulillah berarti pada hari ini hadir semua. Nah, Ibu akan menjelaskan dan menceritakan mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang tahu tanggal berapa dan hari berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Siapa yang tahu? Siapa? Siapa yang tahu? Ya, silahkan Akbar. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Akbar. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pada tahun, ada yang tahu tahun apa? Tahun? Betul, pada tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Ibu akan ulas ceritanya ya. Pada saat itu, Mekah, kota yang padang pasir yang tandus itu, ada kedatangan pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Karena beliau merasa kesal, merasa marah. Kenapa sih orang-orang itu datang berdatangan ke Mekah ingin melihat Ka'bah? Jadi si raja itu adalah raja yang ingin menghancurkan Ka'bah karena dia merasa kesal. Kenapa orang-orang dari berbagai penjuru dunia tidak datang ke tempatnya dia? Ya, tidak datang ke tempat gerejanya dia. Kenapa orang-orang datangnya ke Ka'bah? Jadi ingin niat menghancurkan Ka'bah. Yang dipimpin oleh raja siapa tadi? Abraha dari negeri Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Namun alhamdulillahnya Allah itu pasti akan menjaga Ka'bah dengan diturunkannya apa? Ada yang tahu? Burung ababil, pintar burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari api neraka untuk menghancurkan pasukan gajah. Nah, setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian, bertepatan pada tahun gajah tersebut, lahirlah seorang bayi yang sangat mulia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir, beliau telah ditinggalkan oleh siapa? Ayahnya, yaitu Abdullah. Nah, sebelum beliau lahir, ibunya melihat cahaya dari rahimnya yang tadinya api yang tidak padam selama bertahun-tahun menjadi padam. Pokoknya banyak sekali kejadian yang luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW lahir, karena beliau adalah manusia yang mulia. Nah, pada saat itu setelah Nabi Muhammad lahir, beliau diasuh oleh siapa? Ada yang tahu? Diasuh pertama dulu oleh ibunya, setelah itu diasuh oleh ibu susuannya, dan setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh siapa? Oleh kakeknya, dan kakeknya wafat, beliau diasuh oleh papanya. Nah, ketika masa anak-anak, remaja hingga dewasa, ada yang tahu pekerjaan Nabi Muhammad itu sebagai apa?
dalam berdagang. Makanya kita sebagai umat muslim, jika ingin berdagang dan ingin mencontoh akhlak yang paling sangat baik adalah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad setelah diasuh oleh pamannya yaitu mengembala kambing dan berdagang. Nah, beliau berdagangnya sangat baik, sangat jujur sehingga membuat seorang perempuan yang sangat kaya raya pada masa itu adalah Siti Khadijah ingin berniat dirinya ingin menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya yaitu adalah Siti Khadijah. Ibu akan bertanya, ada berapa anak-anak Nabi? Ada berapa? 7. Ada 7 orang. Nah, sebelumnya ibu telah menge-sharekan di grup mengenai lirik lagu keluarga Nabi. Ibu minta boleh bisa dinyanyikan? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abdul Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Tentang kita semua. Oke, nah itu adalah tadi yang kalian nyanyikan lagu keluarga Nabi. Ibu membuat supaya kalian mudah lebih cepat mengingat dan menghafal. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ibu lanjutkan ke materi berikutnya? Ada? Tidak? Tidak ada. Oke. Yang pertama tadi itu mengenai kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik dan itu diisi oleh kalian ya. Ada nama, kelas, serta dijawab dengan jawaban yang baik dan benar. Oke, ibu akan memberikannya ya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit cukup untuk mengerjakan. Sudah semua? Sudah. Silakan untuk dikumpulkan ya ke depan. Silakan. Silakan dikumpulkan. Oke, ibu akan periksa dulu ya. Oke, sudah ibu periksa dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Ada sedikit kurang-kurang, tolong diperbaiki. Jadi berarti kalian tadi sudah bersungguh-sungguh dalam memahami materi yang ibu sampaikan. Silahkan dibagikan oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini materi telah selesai disampaikan dan kalian juga tadi telah
Ibu berikan beberapa soal dan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kalian pulang, Ibu akan ulas sedikit kembali pada kalian. Tadi itu Ibu membahas mengenai kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal tahun pada tahun gajah. Nah, kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena bertepatan pada saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir terjadilah perang yang dinamakan dengan perang gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham dari negeri Yaman. Karena pada saat itu ingin menghancurkan apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Namun oleh Allah SWT alhamdulillah diselamatkan. Karena apa? Ya, karena Ka'bah itu adalah tempat yang suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada, cukup. Oke, untuk kedepannya Ibu harap kalian lebih bisa dan lebih memahami mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad. Baik itu kisah kelahirannya, kisah keluarganya, nama-nama sahabatnya, dan itu akan disampaikan di minggu berikutnya. Jika dicukupkan, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Ya, silahkan dirapihkan bukunya, disimpan kembali ke sana ya. Silakan. Buku paketnya disimpan lagi, tidak. Disimpan lagi.